Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Yang pertama, Mama dan Papa kalian harus sama-sama ikut mendengarkan. Kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil makan, bermain, apalagi tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan Kak Mewa. Ya, kita mau bersyukur sama Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah meskipun secara online. Nah, sekarang harus ada yang dipersiapkan dulu sebelum kita beribadah sama Tuhan. Siapa yang di sini sudah siap memuji Tuhan? Kalau kita sudah siap memuji Tuhan, tentunya kita sudah bersiap dari awal, ya. Kita sudah mandi, kita udah pakai baju yang rapi, kita sudah duduk di depan televisi, dan terutama kita sudah siapkan hati kita buat menyembah Tuhan, ya. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti kami mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan buat kami sehingga kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita mau yel-yel terlebih dahulu. Ikuti Kak Mewa ya. Let's race, running, after Christ every day. Sekali lagi. Siap-siap ya. Let's race, running, after Christ every day. Yeay. Semuanya siap ya? Kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus pokok. Tepuk tangan sama-sama.
tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Jangan coba-coba, oh janganlah coba-coba, oh janganlah coba-coba, tinggal di luarnya. Semuanya tepuk tangan. Lompat semuanya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Janganlah coba-coba, oh janganlah coba-coba, oh janganlah coba-coba, tinggal di luarnya. Oh janganlah coba-coba, oh janganlah coba-coba, tinggal di luarnya. Semuanya tepuk tangan. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. About it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. Talk about this, deep down, deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. Talk about this, deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Talk about this, deep down, deep down in my heart. Yeay!
mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, berikan sikap hati yang terbaik. Tutup mata kalian, lipat tangan, kita mau menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih sungguh-sungguh kita mau nyanyikan pujian ini lagi dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Angkat tangan kalian. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita mau berdoa, lipat tangan kalian. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, lipat tangan kalian. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Setiap pujian sudah kami naikkan buat Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan, supaya setiap hati kami siap ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biar setiap firman menjadi kekuatan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Halo, kita bisa bertemu lagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kemurahan-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan, yang percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau mencurahkan kasih-Mu, hikmat-Mu atas kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita bisa ibadah walaupun online. Nah, kasih yang dipercaya semua karena kebaikan Tuhan. Kita semua sehat, kita semua diberikan kekuatan sehingga kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang pemuda yang sangat baik, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang dia tidak pernah mengeluh walaupun terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini temanya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Setiap kita pasti pernah memiliki rencana. Nah, Kak Shirley juga, mungkin adik-adik juga, kita mungkin merencanakan, aku mau pergi minggu depan. Ternyata minggu depan kita ada halangan, kita lagi sakit, atau karena virus corona kita tidak bisa kemana-mana. Tapi ketika Tuhan merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, pasti rencana Tuhan itu akan berhasil, walaupun kelihatannya sepertinya tidak berhasil, sepertinya gagal, sepertinya ada halangan, tapi endingnya, akhirnya pasti akan Tuhan memberikan sesuatu surprise, memberikan sesuatu yang tidak kita sangka dalam hidup kita sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang yang bernama Yusuf. Nah, adik-adik semua pasti pernah. Nah, hari ini tokohnya ini Yusuf, terus ada Potifar, istri Potifar, juru minum, juru roti. Semua pasti adik-adik tahu Yusuf adalah seorang Israel yang dia dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir sehingga dia bekerja di rumah Potifar dan dia difitnah oleh istri Potifar. Nah, ini dia bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Nah, suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Nah, karena Yusuf menolak, istrinya sangat marah dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Padahal yang berbuat jahat sebenarnya istri Potifar. Nah, karena perbuatannya dia difitnah, akhirnya Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Nah, di dalam penjara, Yusuf tetap percaya, Yusuf tetap taat kepada Tuhan, dia tetap bersuka cita, walaupun sepertinya keadaannya sangat buruk. Orang di penjara pasti buruk karena dia tidak bisa bebas, dia harus berada di ruangan kecil terus-menerus. Tapi Yusuf tidak pernah mengeluh. Nah, waktu di dalam penjara, dia bertemu dengan seorang juru minum dan juru roti. Nah, juru minum dan juru roti ini bekerja di istana Firaun. Nah, mereka bertemu dan mereka berkenalan. Nah, sampai suatu saat juru minum dan juru roti ini dikeluarkan dari penjara. Nah, setelah dikeluarkan dari penjara, mereka lupa, ada Yusuf di dalam penjara.
Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Suatu saat Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Nah, jadi ada 7 ekor lembu kurus yang jelek, dia memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Nah, waktu Fir'aun bangun, dia kaget, tapi dia tidak mengerti apa artinya. Kemudian dia tidur lagi dan bermimpi lagi yang hampir sama. Dia melihat 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Nah, jadi 7 bulir gandum itu ada bulir-bulirnya, itu memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Nah, waktu pagi hari, Raja bangun, dia kaget. Wah, apa ya artinya mimpinya? Nah, karena dia punya orang-orang ahli yang biasa mengartikan mimpi, dia punya ahli-ahli cendekiawan, dia punya orang-orang pintar di istananya. Kemudian dia mengumpulkan semua orang-orang pintar di dalam istananya pagi itu. Wah, dia pengen tahu apa ya artinya. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengartikan mimpinya? Nah, kita semua tahu pasti. Nah, Yusuf yang bisa mengartikan. Tapi gimana caranya? Yusuf kan masih di penjara. Nah, Tuhan mengingatkan seorang juru minuman yang pernah di penjara bersama Yusuf. Dia bilang, "Oh Raja, di penjara itu ada seorang Ibrani. Nah, dia bisa mengartikan mimpi." Karena dulu waktu mereka bermimpi, Yusuf pernah mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, dan semuanya terjadi. Nah, akhirnya juru minuman memberitahu raja. Nah, rajanya, "Oh iya, daripada nggak ada, ayo kita coba panggil Yusuf aja." Nah, akhirnya Yusuf dipanggil menghadap ke Raja Fir'aun. Pada saat dia dipanggil, nah, Raja menceritakan mimpinya. "Yusuf, aku mimpi seperti ini. Nah, ada 7 ekor lembu, yang pertama tadi 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Nah, 7 bulir yang kurus memakan 7 bulir yang gemuk." Nah, kemudian Yusuf mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Nah, yang gemuk tadi berarti itu kelimpahan, yang kurus berarti kelaparan. Nah, selama 7 tahun kelimpahan, kemudian 7 tahun kelaparan, sampai 7 waktu kelaparan itu sangat kelaparan, sangat susah, sehingga orang itu melupakan yang 7 kelimpahan tadi. Nah, akhirnya Raja Fir'aun, dia kaget. Wow, ada orang yang begitu bijaksana dan dipenuhi oleh Roh, sehingga Raja senang. Wah, ada orang yang bisa mengartikan mimpinya. Kemudian Yusuf memberikan ide kepada Raja Fir'aun untuk memilih orang yang akan mengatur waktu kelimpahan dan waktu kekurangan. Jadi orang ini nanti yang akan mengatur di Mesir waktu kelimpahan, dia harus mengumpulkan semua bahan makanannya di lumbung. Nah, sehingga pada saat dia nanti terjadi kelaparan, dia tidak akan kekurangan.
Siapa yang bisa melakukan seperti itu kira-kira, yang bisa memimpin? Nah, Raja Fir'aunnya berpikir pasti cuma bisa Yusuf ini. Karena dia yang bisa mengartikan, dia yang bijaksana. Akhirnya dia yang memilih Yusuf menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Jadi dia orang kedua setelah Fir'aun. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat waktu Yusuf itu dari Israel, dia dijual, dimasukkan sumur dulu ya, terus dijual, terus dia di rumah Potifar, dia di penjara. Nah, orang akan berpikir, wah, sudah tamat deh riwayatnya, sudah di penjara. Nah, apalagi yang bisa diperbuat? Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang surprise. Seringkali Tuhan itu kasih surprise. Surprise karena apa? Kita tidak pernah menyangka bahwa seperti itu Tuhan itu mengangkat seseorang dari penjara, langsung diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir. Nah, kenapa Yusuf ini bisa sampai Tuhan bisa pakai Yusuf menjadi penguasa? Nah, salah satunya kita mau belajar agar rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, dan kita mau belajar hari ini, Tuhan mau kita taat seperti Yusuf. Nah, waktu Yusuf di penjara, nah, Kak Serdi percaya kalau misalnya Yusuf ini marah, terus dia berusaha kabur dari penjara, atau dia berusaha melarikan diri, atau dia berusaha membunuh orang, pasti rencana Tuhan tidak akan berhasil dalam hidup Yusuf. Tapi karena Yusuf taat, dia menunggu, Tuhan itu pasti bisa membawa aku dalam rencananya, dalam rencana Tuhan. Pasti Tuhan itu berhasil membawa aku sesuai rencananya. Nah, Yusuf tetap taat, Yusuf tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga dia berhasil seperti yang Tuhan mau. Nah, kita mau belajar, kita mau buka dulu Amsal 13 ayat 13. Nah, ayo adik-adik, mungkin yang di rumah bisa baca Alkitab, bisa dibuka di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, orang yang meremehkan firman berarti dia mengabaikan, dia menyepelekan. Nah, dia akan menerima balasannya. Tetapi orang yang taat kepada perintah, dia akan menerima balasan juga. Nah, Tuhan itu pasti senang kepada orang-orang yang mau taat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mau taat. Taat seperti apa ya, Kak? Tuhan itu menyuruh apa ya? Nah, di dalam firman Tuhan, Kak Serdi, adik-adik semua pasti tahu semua 10 perintah Tuhan. Adik-adik tahu firman Tuhan. Nah, apa yang kita tahu kita harus lakukan? Nah, itu yang kita lakukan. Nah, yang simpel aja, misalnya kita disuruh sekolah. Ya sekolah. Kita belajar, kita sekolah yang baik. Nah, misalnya orang tua kita menginginkan kita melakukan sesuatu yang baik, nah, kita taat, kita lakukan. Nah, suatu saat Tuhan itu akan mengangkat kita sehingga kita ini berhasil seperti yang Tuhan mau. Nah, ayat hafalannya
di Roma 8 ayat 28. Nah, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, semua yang terjadi dalam hidup kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Tuhan itu memegang kendali. Tuhan itu yang jadi sutradaranya. Kalau kita lihat film, pasti ada sutradaranya kan? Nah, sutradara itu yang mengatur pemainnya. Kamu nanti jadi ini, setelah nanti ini kamu akan seperti ini. Nah, seperti itulah Tuhan. Tuhan juga jadi sutradara, tapi sutradara yang top. Kenapa? Tuhan suka memberikan surprise yang kita nggak pernah pikirkan. Tuhan sebagai sutradara yang sering kali membuat kita terpesona. Wow, seperti itu Tuhan. Nah, mungkin kita saat ini masih belum, keadaan bukan kayak gini. Kapan ya Tuhan itu mengangkat aku? Atau kok keadaannya nggak seperti yang aku harapkan? Tapi kita harus percaya di tengah situasi yang buruk sekalipun Tuhan itu ada. Seperti Yusuf tadi. Yusuf di penjara itu sesuatu yang buruk. Tapi Yusuf percaya di penjara pun Tuhan itu ada. Tuhan itu turut bekerja. Tuhan itu juga menjaga Yusuf selama di penjara. Nah, demikian juga kita juga harus percaya Tuhan itu turut bekerja. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita selalu akan berhasil dan tidak akan pernah gagal. Dan itu yang harus ada di dalam pikiran kita supaya apa? Supaya kita nggak gampang mengeluh, supaya kita nggak gampang sedih ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar itu dan kasih percaya semua jadi dalam kondisi yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Nah, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya firman-Mu sudah menguatkan kami sehingga kami belajar menjadi orang-orang yang taat. Kami menjadi orang yang percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya itu akan terjadi karena Engkau di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, amin. God bless. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Vera. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, tadi siapa ya yang tadi mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Wah, hebat-hebat anak-anak Tuhan. Nah, karena tadi kita sudah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sekarang waktunya yang kita tunggu-tunggu, kuis. Yeay! Nah, sebelum memulainya, Kak Vera akan menyiapkan 1-2 hal barang. Kita siapkan kertas putih yang polos dan spidol atau bolpen. Kak Vera sebelum memulai mengajukan kuis, Kak Vera kasih contoh ya. Tadi kan firman Tuhan tentang Yusuf.
Kak kasih contoh. Yang pertama, misalnya Kak Vera kasih kuis, sebutkan 3 tokoh dalam kisah Yusuf yang kita dengar tadi. Nah, adik-adik tulis di sini jawabannya. Yusuf, Raja Firaun, dan Potifar. Kasih contoh lagi Kak Vera. Yang kedua, sebutkan salah satu pegawai Firaun yang dipenjara bersama Yusuf. Salah satu aja. Misalnya juru minuman. Adik-adik tulis di sini juru minuman. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Mari kita mulai kuisnya. Yang pertama, Kak Vera akan kasih kuis pertama. Sebutkan 3 tokoh dalam kisah Yusuf yang kita dengar tadi. Dan yang kedua, sebutkan siapa pegawai raja yang memberitahu kepada raja untuk mengartikan mimpinya. Yang ketiga, sebutkan salah satu dari mimpi Raja Firaun. Yang keempat, agar rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita harus memiliki sikap hati yang bagaimana. Yang kelima, sebutkan ayat hafalan kita hari ini. Nah, 5 kuis aja ya adik. Setelah itu, adik-adik jawabannya ditulis di atas kertas, dikasih nama dan ibadahnya. Kemudian adik-adik foto beserta dengan lembar jawabannya. Kemudian diupload di Instagram Sekolah Minggu. Kakak tunggu ya. Tuhan memberkati.